Ini adalah kisah tentang Polyphemus dan Odysseus. Polyphemus adalah salah satu Cyclops dalam mitologi Yunani. Ia adalah putra dari Poseidon dan Tusa. Polyphemus adalah makhluk yang kuat tetapi kurang pandai. Ia tinggal di sebuah gua di Pulau Sisilia bersama dengan domba-dombanya. Di pulau tersebut juga hidup beberapa Cyclops. Suatu hari, dalam perjalanan pulang ke Ithaka setelah perang Troya, Odysseus melabuhkan kapalnya di Pulau Sisilia. Ia dan ke-12 anak buahnya lalu berkeliling pulau untuk mencari persediaan makanan. Lalu mereka sampai di gua tempat tinggal Polyphemus. Saat itu, Polyphemus selesai menggembalakan domba-dombanya. Ia kemudian masuk ke dalam gua bersama dengan domba-dombanya, lalu menutup pintu gua dengan batu besar. Ketika mengetahui bahwa ada penyusup di guanya, Polyphemus langsung memakan 2 anak buah Odysseus. Odysseus tahu bahwa mereka takkan dapat keluar jika membunuh Polyphemus, karena mereka tak cukup kuat untuk mendorong batu yang menutupi pintu gua. Oleh karena itu, Odysseus menyusun rencana lain. Ketika Polyphemus pergi menggembalakan domba-dombanya, Odysseus dan anak buahnya menancapkan sebatang kayu yang akan mereka gunakan sebagai senjata nantinya. Setelah Polyphemus kembali, 2 orang anak buah Odysseus kembali mencari makanannya. Odysseus lalu memberi Polyphemus sedikit minuman anggur. Karena ketagihan, Polyphemus lalu berjanji akan memberikan hadiah jika Odysseus mau memberinya anggur lagi. Polyphemus kemudian bertanya siapa nama Odysseus. Dan Odysseus menjawab bahwa namanya adalah Otis, yang berarti tak seorang pun. Setelah mendapat anggur dari Odysseus, Polyphemus lalu memberitahu bahwa hadiahnya adalah Odysseus akan menjadi orang terakhir yang dimakan olehnya. Karena kebanyakan minum anggur, Polyphemus menjadi mabuk dan tertidur. Melihat itu, Odysseus dan anak buahnya dengan cepat memanaskan ujung kayu yang telah mereka tajamkan sebelumnya. Lalu, mereka menusukkan ujung kayu tersebut pada satu-satunya mata Polyphemus. Polyphemus yang kesakitan lantas menjerit dengan keras. Para tetangganya yang juga Cyclops kemudian berdatangan dan bertanya siapa yang telah mencelakainya. Polyphemus pun lalu menjawab bahwa tak seorang pun yang telah melukainya. Mendengar itu, para Cyclops pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sejak saat itu, Polyphemus pun menjadi buta. Besoknya, ketika Polyphemus mengeluarkan domba-dombanya untuk digembalakan, ia memeriksa setiap punggung dombanya untuk memastikan Odysseus dan anak buahnya tidak ikut kabur. Namun, Odysseus yang cerdik telah mengikat anak buahnya pada perut domba-domba Polyphemus. Sementara ia sendiri menggantungkan dirinya pada perut domba Polyphemus. Polyphemus yang buta tidak tahu bahwa Odysseus dan anak buahnya berlindung pada perut domba-dombanya. Odysseus dan anak buahnya pun berhasil keluar dari gua tempat tinggal Polyphemus. Setelah berada di luar gua, Odysseus dan anak buahnya dengan cepat berlarian menuju kapal mereka. Ketika kapal mulai berlayar, Odysseus yang marah karena anak buahnya telah dimakan, lalu berteriak pada Polyphemus bahwa yang telah membuntukan mata Polyphemus adalah dia, Odysseus. Mendengar itu, Polyphemus kemudian teringat pada suatu ramalan bahwa dia akan kehilangan matanya oleh seorang pahlawan. Polyphemus mengira bahwa pahlawan itu akan berukuran besar. Ia tidak menyangka bahwa pahlawan yang dimaksud adalah Odysseus yang bertubuh lebih kecil darinya. Polyphemus yang marah lalu melempar batu ke kapal Odysseus. Tetapi, batu tersebut tidak mengenai kapal Odysseus. Kapal Odysseus terus berlayar menuju laut lepas. Mengetahui hal itu, Polyphemus pun akhirnya berdoa, memohon pada ayahnya, Poseidon, agar supaya Odysseus dihukum. Poseidon marah ketika mengetahui bahwa Odysseus telah membunuhkan mata anaknya. Ia lalu membalaskan dendam anaknya. Poseidon membuat Odysseus harus berkelana selama 10 tahun sebelum ia pulang ke Ithaka. Sampai di sini dulu cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.